Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah merilis terbatas 3 layanan yang dikembangkan INA Digital. Rilis terbatas tahap 1 ini merilis aplikasi INAku, INAGov, dan INAPAS sebagai era baru transformasi digital pemerintahan. Pemerintah terus mempercepat integrasi dan keterpaduan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah telah mengambil arah kebijakan untuk mengintegrasikan dan mempercepat layanan bagi masyarakat melalui INA Digital. Hingga bulan September ini, pemerintah tengah merilis terbatas 3 produk yang dikembangkan INA Digital, yaitu aplikasi INAku, INAGov, dan INAPAS sebagai era baru transformasi digital pemerintahan. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, aplikasi ini akan menyatukan semua fitur yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi seperti cek profil ASN, cek sasaran kinerja, pembelajaran mandiri yang semula ini ada dalam aplikasi BKN dan LAN, kini telah terintegrasi dalam satu aplikasi INA Digital. Yang kedua, yang pertama INAGov itu layanan pemerintah nanti termasuk Sakti segala akan jadi satu di tempat itu. Yang kedua adalah INAPAS Identitas Digital. Alhamdulillah setelah lebih dari 36 kali rapat, kita sekarang sudah punya SSO di INAPAS untuk masuk ke layanan ke dalam portal nasional Digital ID. Yang ketiga produknya adalah INAKU, yaitu portal pelayanan publik yang nanti di situ akan ada Kementerian Pendidikan, Kesehatan, BPJS/TK, Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan, BPJS Kesehatan. 19 fitur awal akan menjadi layanan yang bisa diakses. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar lembaga-lembaga pemerintah tidak boleh lagi mengembangkan aplikasi baru yang tidak terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik Pemda saya. Tidak boleh lagi. Pemirsa, pemberantasan judi online di Indonesia semakin menemukan titik terang. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi memaparkan, sejak 17 Juli 2023 hingga saat ini, Kementerian Kominfo berhasil memutus akses konten bermuatan judi online hingga mengajukan puluhan ribu keyword terkait judi online ke Google dan Meta agar dilakukan pemblokiran. Pemberantasan judi online di Indonesia semakin menemukan titik terang. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi salah satu bagian dari Satgas Pemberantasan Judi menyebutkan ada hasil positif yang sudah dituai dari sejumlah tindakan yang sudah dilakukan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi memaparkan, Kementerian Kominfo telah melakukan aksi nyata dalam pemberantasan judi online sejak 17 Juli 2023 hingga saat ini. Di antaranya pemutusan akses konten bermuatan judi online sebanyak 3.277.834, penanganan sebanyak 25.500 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan, 26.569 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan. Selain itu, Kominfo juga melakukan pengajuan terhadap 573 akun e-wallet terkait judol ke Bank Indonesia, permohonan pemblokiran 7.499 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan, hingga mengajukan puluhan ribu keyword terkait judi online ke Google dan Meta agar dilakukan pemblokiran. Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo juga telah melakukan sejumlah upaya terobosan seperti memberikan peringatan dan perintah ke beberapa platform untuk pengendalian domain name system, pemutusan seluruh IP address yang masuk ke dalam blacklist, penguatan kebijakan NAP dari Kamboja dan Filipina, pembatasan transfer pulsa maksimal 1 juta per hari kecuali agen pulsa, serta pengiriman surat kepada 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Kami yakin bahwa terobosan yang selama dilakukan oleh Kominfo bersama dengan Kementerian
lembaga lain maupun ekosistem pasti akan membuahkan hasil. Hasil nyata tersebut diantaranya ditunjukkan dengan data PPATK bulan Juli 2024, di mana penurunan akses masyarakat pada situs judi online sudah mencapai 50%. Pemirsa, sebanyak 2,8 juta pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan berbagai program BPJS Ketenagakerjaan yang rawan turun ke dalam kategori kemiskinan ekstrim. Direktur Utama BPJS Anggoro Eko Cahyo mengajak seluruh pihak untuk terlibat aktif melakukan perlindungan bagi para pekerja rentan di seluruh Indonesia. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, per Agustus 2024 sebanyak 39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari jumlah itu 2,8 juta diantaranya merupakan pekerja rentan atau mereka yang bekerja di sektor informal yang kondisinya kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi dan berpenghasilan minim. Saat ini 39,2 juta pekerja telah terlindungi. 2,8 juta diantaranya adalah pekerja rentan. Dan pekerja rentan ini sangat rawan untuk jatuh kembali kepada kemiskinan ekstrim. Sehingga pekerja rentan inilah yang salah satu fokus kita untuk kita lindungi. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota hingga desa, serta para pelaku usaha, serta masyarakat untuk bersama-sama kita mengupayakan perlindungan bagi para pekerja rentan. Sejak tahun 2023, dari tahun 2023 hingga Agustus 2024, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah berhasil memberikan manfaat sebesar 90 triliun kepada 7,3 juta peserta atau ahli waris. Total pembayaran manfaat itu bagi mereka yang mengikuti berbagai program di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Di dalamnya termasuk manfaat beasiswa yang telah diberikan kepada 160.000 anak peserta dengan total nilai 663 miliar rupiah. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.